wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Ilahi ya Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan banyak nikmat, di antaranya adalah nikmat sehat. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, para tabiin dan tabiat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Haji Ainur Hasan APMSI, Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Rizky Widya Pratama SE, Analis Kebijakan Ahli Muda Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Ibu Santi Kurnia Dewi MPD, Ibu Rise Silvana SSTP MAP, yang terhormat Ketua MKPS Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ketua MKKS, Ketua FKKS, Ketua FKSS, Ketua Gugus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Kabupaten Karawang, Subang, Purwakarta, dan semua peserta rapat Minggon. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Minggon di lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Menciptakan pembangunan negara, melahirkan generasi muda, surti harti bukti dan bakti, mewujudkan Jabar Masagi, bangsa besar, generasi sehat, ragam budaya dan kearifannya, bersemangat masa depan hebat, mewujudkan Jabar Juara, berakhlak dan berbudi,
kita pasti bisa. Jabar Masagi, raihlah mimpi Masagi dengan sepenuh hati. Jabar Masagi, mari berprestasi. Kita buktikan untuk Jawa Barat. Jabar Masagi, Jabar Masagi. Menciptakan pembangunan negara, melahirkan generasi muda, surti harti bukti dan bakti, mewujudkan Jabar Masagi. Bangsa besar, generasi sehat, ragam budaya dan kearifannya, bersemangat masa depan hebat, mewujudkan Jabar juara. Berakhlak dan berbudi, bekerja sama, pantang menyerah dan optimis. Kita bisa, kita pasti bisa. Jabar Masagi, raihlah mimpi Masagi dengan sepenuh hati. Jabar Masagi, mari berprestasi. Kita buktikan untuk Jawa Barat. Jabar Masagi, Jabar Masagi, Jabar Masagi, Jabar Masagi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya rapat mingguan akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Wiwin Widaningsih SE, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC Pak Kusnadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara rapat mingguan kali ini. Sebelumnya saya mau memberikan pantun. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum buat hadirin semuanya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya, apakah suara saya terdengar jelas Bapak dan Ibu? Kedengaran, Bu. Ya, baik. Jelas, Bu. Baik. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Kalau begitu, acara rapat mingguan akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Robi sohri sodri wa yasiri amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri. Saya sendiri Wiwin Widaningsih, Arsiparis Ahli Muda, induk dari SMKN 1 Darangdan.
Yang terhormat Kepala Dinas Cabang Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI, Kepala Kasubag Tata Usaha Cadin Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama. Yang terhormat Ibu Analis Kebijakan, Ibu Santi Kurnia Dewi, SPD, MPD, dan Ibu Rise Silvana, STP, MAP. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas secabang wilayah 4. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK, SLB, SMA secabang wilayah 4. Dan yang terhormat rekan-rekan Arsiparis Ahli Muda secabang wilayah 4. Yang terhormat rekan-rekan staf KCD cabang wilayah 4 dan juga peserta rapat mingguan yang hadir pada pagi ini. Untuk acara rapat mingguan ini, terlebih dahulu saya akan membacakan presentasi kehadiran rapat mingguan tanggal 6 Desember 2022 untuk jenjang SMA untuk Kabupaten Karawang, presentasi kehadiran 30, yang hadir 30, totalnya 100%. Untuk SMKN total 18, yang hadir 18, total kehadiran 100%. Untuk SMAS total 19, yang hadir 19, jumlah kehadiran 1%. Untuk Kabupaten Subang, untuk SMK, untuk SMAN 21, yang hadir 20, total 95%. Untuk SMKN 16, yang hadir 14, total 88%. Untuk SMAS 27, yang hadir 27, total 100%. Dan untuk Purwakarta kehadiran 17, yang hadir 17. Untuk SMKN 15, yang hadir 12, total 80%. Untuk SMKS yang hadir 12, yang hadir 12, total 100%. Demikian presentasi kehadiran rapat mingguan bulan Desember tanggal 6 Desember 2022. Untuk selanjutnya saya akan menyapa para narasumber kita. Untuk para narasumber, apakah sudah ada di ruangan Zoom, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ibu Wiwin, Menghilang suaranya. di-unmute dulu. Menghilang suaranya, Bu. Halo, iya Pak, ada nggak? Ada. Ada. Untuk paparan pertama akan disampaikan oleh Ibu Analis Kebijakan kita, Ibu Rise Silvana. Kepada Ibu Rise Silvana, STP, MAP, waktu dan tempat saya persilakan. Ibu, udah ada di ruangan Zoom belum, Ibu? Iya, Bu. Sebentar, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan, dan juga Bapak Kasubag TU, Ibu Analis yang masih dalam ibadah umroh. Kita doakan semoga beliau bisa kembali dengan sehat dan selamat ke tanah air. Dan juga Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu pas sekolah, Bapak Ibu arsiparis, atur nuhun yang selalu menjadi moderator,
Jadi kami kenal semua nih dengan para arsiparis, hatur nuhun Bapak Ibu, dan juga staf cabang dinas yang selalu kami banggakan. Dan mungkin ada perwakilan dari kepala sekolah yang belum hadir juga. Terima kasih Bapak Ibu telah mewakili. Sedikit aja sih dari saya mengenai Explore SMK Bapak Ibu, bahwa hari Kamis sampai dengan hari Sabtu kalau tidak salah itu akan diadakan Explore SMK di Bandara Kertajati. Kami sudah menghimpun beberapa sekolah SMK yang turut berpartisipasi di acara tersebut. Mungkin Pak Noval bisa di-share. Nah, ini adalah beberapa SMK yang ikut berpartisipasi di acara Explore SMK, perwakilan dari bukan perwakilan ya, yang ikut berpartisipasi di membawa nama cabang dinas wilayah 4. Ini dari Subang, Karawang, Purwakarta. Mungkin ada lagi slide berikutnya, ada sekitar 20. Nah, ini dengan berbagai macam keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh SMK, alhamdulillah bisa menunjukkan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. Nantinya akan dibuka langsung oleh Pak Kadisdik, dan mungkin juga para KCD akan hadir di sana. Ini adalah salah satu event yang memang sangat baik sekali untuk menunjukkan produk-produk keunggulan dari sekolah-sekolah, khususnya SMK yang ada di Jawa Barat. Jadi ini bisa memancing dalam tanda kutip seluruh dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja agar melirik, dalam tanda kutip yang melirik siswa-siswa SMK kita. Semoga bisa langsung direkrut, bisa langsung bekerja di perusahaan-perusahaan, karena nanti di sana juga akan ada perusahaan-perusahaan ya, mitra-mitra industri yang sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah memberikan kontribusinya untuk acara Explore SMK ini, dan juga mohon, ini ada surat lagi barusan datang untuk Bapak Ibu agar mengarahkan guru dan SMK, guru dan siswanya. Mungkin nanti akan menunggu disposisi dari Bapak Kepala Cabang Dinas. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin, mungkin ini sedikit saja mengenai KMD yang ada di Purwakarta. Bapak Ibu, kami sudah jojorowokan ya. Sebenarnya ini sudah diundur beberapa waktu. Kami minta pada sekolah negeri mengirimkan 2 peserta untuk melaksanakan KMD ya, dari guru ya Bapak Ibu ya. Kemudian swastanya 1 orang, khusus Purwakarta, karena Subang dan Karawang sudah dilaksanakan. Untuk Purwakarta yang SMA, Pak Nova mungkin bisa di-share atau belum ada datanya? Yang ada datanya itu SMA itu tinggal SMA 2 Purwakarta, berikutnya SMA swasta yang ada di Purwakarta. Itu belum mengirimkan. Oh, ini SMK ya, ini SMK. SMK ini ada 57 di Purwakarta, baru mengirimkan 17. Ya, mohon kepada Ketua MKKS SMK Purwakarta untuk segera mengarahkan ya. Kemudian untuk SMA mungkin datanya belum di-share ya, ada di saya. SMA itu tinggal SMA 2 Purwakarta yang belum mengirimkan, dan juga seluruh SMA swasta di Purwakarta itu belum mengirimkan pesertanya. Itu ya Bapak Ibu, mohon menjadi perhatian Ketua MKKS SMA dan SMK wilayah Purwakarta untuk segera mengirimkan pesertanya ya. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rise yang telah memberikan paparannya, yaitu mengenai dengan berbagai macam keunggulan-unggulan yang dimiliki oleh SMK. Alhamdulillah masyarakat Jawa Barat, dan nantinya akan dibuka langsung oleh Kecerdas kapan harinya di sana.
adalah salah satu event yang memang sangat baik sekali untuk menunjukkan produk-produk keunggulan dari sekolah-sekolah khususnya SMK yang ada di Jawa Barat. Yang kedua, mengarahkan guru untuk mengenai KMD agar mengirimkan peserta empat siswa. Selanjutnya paparan yang kedua yaitu dari Bapak Kepala Cabang Dinas kita, Bapak Haji Ainur Hasan. Kepada Bapak Haji Ainur Hasan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa aja nih? Ibu Risha, Ibu Analis, yang hormati rekan-rekan pengawas, yang saya hormati para kepala sekolah, arsiparis, guru dan TU serta staf KCD yang hari ini bisa bergabung dalam rapat rutin setiap Selasa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat, diberikan kemudahan, keberkahan, dan keberlimpahan. Rekan-rekan, ada beberapa hal yang perlu sedikit dievaluasi. Yang pertama, kegiatan KMD yang di Purwakarta. Kalau Karawang dan Subang sudah selesai, sudah menyelenggarakan dengan pusdiklat kuarcapnya, tinggal yang Purwakarta. Bu Risha, yang Purwakarta sudah sekolah mana aja yang sudah daftar? Baru sedikit Pak, nanti diserahkan ke Bapak datanya Pak. Enggak, di-share aja di sekarang biar kita bisa tahu sekolah mana yang daftar dan yang belum, karena kepramukaan ini menjadi bagian penting yang harus ada di sekolah, sehingga di seyogyanya para pembina pramukanya bisa mengikuti KMD. Kalau kepala sekolah kan sudah semua ya mengikuti kegiatan orientasi. Tinggal guru-guru pembinanya seharusnya tiap sekolah sudah ada. Kalau Subang dan Karawang sudah menyelenggarakan. Tinggal yang Purwakarta. Coba yang Purwakarta sekolah mana yang sudah daftar? Datanya ada Bu ya? Atau disiapkan Ada dulu? Pak. Di-share aja sekarang Pak. Mohon izin Pak KCD, untuk SMA yang belum mengirimkan itu SMA 2 Purwakarta dan juga seluruh SMA swasta. Yang lainnya sudah, alhamdulillah untuk SMA. Untuk SMK itu baru 17 Pak. Dari 57 sekolah baru 17 untuk SMK. Kalau untuk SMA alhamdulillah sudah semua, negerinya hanya tinggal SMA 2 saja, hanya saja swastanya belum. Insya Allah hari ini diselesaikan Pak KCD. Ya. Yang Purwakarta SMA 2 ya belum ya? Yang negeri Iya, ya? negerinya Yang Bapak. swastanya nanti Pak Uyat ya diminta daftar ya, didorong ya. Ya Pak. Ya. Kita harapkan ini kan durasinya 2 minggu ya, 2 minggu. Ya mudah-mudahan di minggu ini bisa segera dimulai ya. Paling telat di Senin depan sudah bisa dimulai penyelenggaraan KMD sehingga di akhir tahun sudah selesai. Itu ya bagi sekolah-sekolah swasta yang belum daftar KMD di Purwakarta segera ya diselesaikan. Terima kasih. Yang berikutnya untuk donasi ke Cianjur kita harapkan hari Kamis kita akan menyerahkan donasi tersebut ke posko Distrik Jabar di SMKN 2 Cilaku. Karena hari ini
di Cianjur sudah mulai membersihkan puing-puing dan sudah mulai mempersiapkan untuk membangun infrastruktur, baik rumah warga maupun sarana pendidikan. Sehingga sudah tepat waktunya kita menyerahkan donasi yang sudah terkumpul di Posko Cilaku. Nanti Pak KTU ya, nanti silakan nanti Bu Risi ke Pak KTU ya, agar hari Kamis pagi kita dipersiapkan untuk berangkat perwakilannya nanti membawa mock up masing-masing per komunitas. Misalkan mau per kabupaten boleh, mau per komunitas boleh. Tapi kata saya mending per kabupaten ya, misalkan Kabupaten Karawang. Nanti total angka berapa, nanti di bawahnya namanya SMA Karawang berapa, SMK Karawang berapa. Jadi pakai mock up, sehingga kita ada ijab kabul lah, bahwa yang kita terima titipan sudah kita serahkan ke para pihak yang akan menyalurkan untuk membangun kembali penyiapan infrastruktur di Cianjur. Nanti silakan hari Kamis ya, perwakilannya saja untuk berangkat bareng dari Bakorwil atau dari KCD boleh. Tidak perlu rame-rame karena hari Kamis juga untuk yang SMK kita menyiapkan putusan ya kontingen ke Kertajati. Nanti silakan diatur. Bu Herna ada Bu Herna? Ya nanti direkap ya Bu Herna di data ya. Kemudian silakan Bapak nanti izin, Herna lagi di kejaksaan, Pak. Oh iya, silakan. Ya, nanti direkap, kemudian perwakilan per komunitas silakan bisa bergabung untuk berangkat bersama ke Cianjur ya. Mudah-mudahan apa yang kita kumpulkan bisa jauh lebih manfaat, lebih efektif, membantu saudara-saudara kita. Yang berikutnya terkait dengan TRK dan Kimob, rekan-rekan para kepala sekolah negeri dan para guru-guru PNS, bahwa untuk TRK di perpal atau di-approve oleh atasan langsung, itu prinsipnya. Tetapi karena jumlahnya tidak seimbang, maka itu didistribusikan. Misalkan kepala sekolah, ada 120 kepala sekolah, itu di-approve ke saya. Tetapi kan tidak mungkin sendiri ya, sehingga didistribusikan ke pengawas. Sehingga yang meng-approve adalah pengawas pembinanya sebagai pengganti saya. Dan saya juga sama, saya meng-approve sebagian besar KCD mewakili Pak Kadisdik Provinsi. Berjenjang lah, karena kan semua punya proporsi yang harus ideal agar tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan rutinitas. Sehingga proses approval ini kita serahkan ke para pengawas. Sehingga rekan-rekan pengawas silakan itu di-approve. Kalaupun tidak di-approve, nggak ada masalah, santai-santai aja. Yang penting kita sebagai ASN sudah melaporkan, di-approve syukur, enggak juga nggak apa-apa. Kalau tidak di-approve, nanti nilai saya atau nilai pengawas untuk kepala sekolah ya, kepala sekolah sudah melaporkan nggak di-approve ke saya atau kalau ke pengawas ya, maka nilai pengawas yang akan dikurangi. Atau pengawas melaporkan nggak di-approve ke saya, maka nilai saya yang dikurangi. Jadi kalau belum di-approve, cuek aja. Yang penting sudah melaporkan. Hanya memang untuk peer review-nya, yaitu menjadi otoritas yang meng-approve-nya ya. Tapi sebisa mungkin kita berikan standar yang tinggi, tetapi tetap menjaga objektivitas. Ya. Artinya ya nilai tertinggi bisa 100, 95 gitu ya. Kemudian nilai 110 ya, 10, nilai terendahnya ya paling rendah 7 lah, kalau bisa minimal 8 gitu ya. Sehingga tidak mengambil batas bawah. Itu yang kita harapkan.
Sama halnya dengan para guru. Para guru juga di-approve oleh kepala sekolah. Tetapi kan gurunya banyak, sementara kepala sekolah banyak urusan. Sehingga dibuatlah disebut dengan kelompok-kelompok ya, koordinator. Koordinator itulah yang menggantikan kepala sekolah untuk mengapprove. Itu ya, termasuk juga KIMOB. Jadi kalau pengawas ada trouble dengan KIMOB, absen pagi sore, ya ke saya. Tapi karena banyak, karena saya ada 2 KCD, KCD 2 dan KCD 4, ditambah dengan beberapa struktural di distrik cabang, sehingga saya juga dibantu oleh Pak Dida. Sehingga kalau kesulitan absen karena trouble, silakan para pengawas bisa menghubungi Pak Dida. Kemudian juga sama, para kepala sekolah manakala ada trouble dengan HP-nya untuk absensi, silakan bisa ke pengawas pembinanya atau koordinasi dengan Pak Dida. Bagi yang kesulitan dengan berbagai hal, cara menilai, kenapa nilai saya kecil, kenapa nilai saya tidak sesuai dengan yang diharapkan, silakan melaporkan. Karena kita setiap hari Jumat, ada Pak Dida, ada? Pak Dida? Setiap hari Jumat pagi jam 9 kita mengadakan diskusi terbuka. Jadi kalau ada guru, kepala sekolah atau siapapun PNS kita yang ada trouble, ada permasalahan tentang KIMOB dan TRK, bisa masuk gabung ke kegiatan Jumatan. Kita sengaja membuat kegiatan rutin setiap Jumat pagi jam 9 sampai menjelang Jumatan untuk memecahkan beberapa kasus kaitan dengan KIMOB dan TRK. Jadi kalau melapor ke saya juga penjelasannya agak panjang, sehingga lebih baik silakanlah masuk ke acara itu, silakan untuk didiskusikan. Kenapa nilai saya kecil? Padahal saya melaporkan setiap hari. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian, menjadi indikator atau variabel yang harus diperhatikan. Silakan, bagi yang ada trouble setiap hari Jumat kita sudah membuka ruang, ada diskusi terbuka yang saya kira dibuat terbuka lebih efisien ya, karena masalah seseorang juga biasanya terjadi di orang lain, sehingga kita membuat forum terbuka seperti itu. Yang berikutnya terkait dengan saya mengulas kembali tentang RKAS ya. Lalu nanti saya belum punya data laporan dari para analis dan Pak KPU agar RKAS segera diselesaikan. RKAS 2022 yang murni maupun yang perubahan anggaran. Kita sudah berapa tahun ya, sudah 3 tahun lah menggunakan pola ini, sehingga ini harusnya sudah menjadi kultur ya. Sehingga rekan-rekan kepala sekolah silakan sebelum melaporkan RKAS konsultasi dengan pengawas pembinanya, karena pengawas pembina bertugas untuk mengadakan pendampingan agar RKAS ini betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Isi RKAS juga di dalamnya ada tentang ARKAS ya, sehingga harus dilampirkan. Sehingga tolong itu segera diselesaikan dan konsultasi dengan pengawas pembina. Karena tujuan atau tugas pengawas itu pendampingan, sehingga sah-sah saja pengawas itu membuka, dan memang kudu dibuka. Jadi jangan terus di tengah jalan ketemu minta tata, enggak juga. Sehingga tugas KCD harusnya jauh lebih ringan, karena sudah betul-betul dikoreksi oleh pengawas. Karena dalam beberapa kasus isinya masih banyak yang belum clear. Masih ada muncul DSP, ya. Masih ada sesuatu yang tidak boleh muncul di dalam RKAS-nya, atau pom-pomnya masih sifatnya buntel kadut. Nggak boleh, karena pada saat audit itu akan ditanyakan oleh auditor dan nggak mau memeriksa kalau ternyata RKAS-nya masih buntel kadut. Misalkan ATK setahun 100 juta, nggak bisa begitu. Harus jelas, karena RKAS itu bukan tentang susunan angka, tapi tentang implementasi program yang didukung dengan angka. Jadi angka-angka rupiah ini harus nyambung dengan programnya. Buat apa uang itu disebutkan gitu. Sehingga tolong nanti diselesaikan RKAS-nya
karena itu menjadi dokumen penting yang menjadi bahan pertanggungjawaban tiap sekolah dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan. Dan rekan-rekan pengawas, tolong fasilitasi, dampingi agar betul-betul RKS ini disusun sesuai dengan yang kita harapkan. Kita sengaja di beberapa tahun ini tidak membentuk tim. Kalau membentuk tim akhirnya kan terlalu birokratis sekali gitu ya. Padahal cukup oleh pengawas pembina. Karena pengawas pembina juga hadir di sekolah sebagai pengganti cabang dinas. Sehingga seharusnya bersama sekolah sama-sama ya mempersiapkan, merencanakan bagaimana penyelenggaraan pendidikan setahun ke depan. Disusun dalam KTSP, disusun dalam RKS, dan harus tahu lebih mendalam gitu ya. Itu mohon nanti mulai dibiasakan bahwa RKS ini dokumen bersama yang ditatangkan oleh cabang dinas dan diketahui oleh pengawas pembina masing-masing. Tahun ini 2 ya, murni perubahan. Belum tahun depan juga susun. Ini udah bulan Desember nih. Nyusunnya mau kapan? Mudah-mudahan bisa diatur pekerjaan sekolah yang cukup banyak sehingga bisa semua bisa diselesaikan. Yang berikutnya terkait dengan penyelenggaraan sumbangan. Saya sudah nge-share di grup-grup video rekaman saya tentang bagaimana membedakan sumbangan dengan pungutan. Rekan-rekan, kalau lihat berbagai permasalahan di wilayah lain, yang ada sajalah trouble kaitan dengan pengelolaan sumbangan pendidikan. Sehingga seyogianya kita bisa mengambil langkah yang efektif bahwa hari ini kita harus lebih mengoptimalkan anggaran yang ada. Baik itu BOS maupun BOPD. Kalau swasta silakan masih diperbolehkan mengadakan sumbangan maupun pungutan. Untuk negeri, sumbangan ini tidak lagi seksi seperti era-era zaman dulu. Ya. Sumbangan ini harus diminimal, harus betul-betul dibuat seselektif mungkin. Sehingga sumbangan diarahkan bukan kepada orang tua, tetapi kepada masyarakat yang mapan. Baik itu ke industri, kepada para donatur, ke para alumni yang sudah sukses di luaran sana. Itu konsep sumbangan yang harus didorong oleh kita semua. Baru kalau memang dibutuhkan dari orang tua, maka itu juga harus clear. Tahapannya harus clear. Jadi tidak lagi tahapannya abu-abu, tidak lagi dibuat tipis pembedanya antara sumbangan dengan pungutan. Tetapi harusnya dibuat setebal-tebalnya, memisahkan antara sumbangan dan pungutan, dipisahkan selebar-lebarnya. Sehingga tidak lagi terjadi mispersepsi. Ini tuh sumbangan apa pungutan. Jadi Pak Belit, ada yang nyebut sumbangan, ada yang nyebut pungutan. Karena persepsinya dibuat mepet-mepet, batasnya dibuat mepet-mepet, dibuat tipis. Sehingga harusnya dibuat tebal. Bagaimana mekanismenya? Kalau kita melihat ke Permendikbud Pergub 97, di sana jelas ya alur administrasi dan birokrasinya. Silakan itu diadopsi. Udah ada ABCD, ada RKS, ada komite SK kepala sekolah, ada ART. Silakan. Itu sebagaimana yang diatur dalam Pergub silakan dipenuhi. Satu hal yang perlu diingat, filosofi desain yang dimaksud oleh Pergub ini yaitu mempertegas pola sumbangan. Beberapa yang perlu saya sampaikan yang menjadi bahan acuan rekan-rekan, ini juga mengacu ke Pergub 97 ya. Yang pertama, bahwa penggalangan sumbangan tidak serta-merta. Kalau memang membutuhkan ke orang tua, setelah ke industri selesai, ke alumni selesai, mau ke orang tua, boleh. Undang dulu orang tua oleh sekolah. Jadi kalau di Pergub yang 44 agak berbeda dengan 97, kita gunakan Pergub 97 yang merubah yang 44 ya, karena untuk hal birokrasi teknisnya di 44 juga masih berlaku.
Tetapi ada beberapa substansi yang di Pergub 97 yang berbeda dengan yang diatur dalam Pergub 4. Kepala sekolah mengundang dulu seluruh orang tua. Dalam rangka apa? Bukan tentang sumbangan, tapi tentang rencana kegiatan sekolah yang bersumber pembiayaannya dari BOPD maupun dari BOS. Jadi jangan menyinggung sumbangan. Ini loh anggaran SMA Negeri 1 Teluk Jambi Utara, misalkan ya, Teluk Jambi Utara misalkan, anggarannya 2 miliar, dari BOS sekian, dari BOPD sekian. Dengan 2 miliar ini loh program sekolah setahun ke depan. Itu saja. Jadi tidak kemana-mana. Tidak cerita tentang butuh ini, butuh itu di luar anggaran yang kita siapkan. Titik, selesai. Baru setelah itu ada 2 pilihan. Mereka pulang, kemudian diundang kembali oleh komite mengetahui kepala sekolah. Komite mengetahui kepala sekolah mengundang. Perihalnya harus tegas. Sebutkan perihalnya. Dalam rangka penggalangan sumbangan pendidikan. Jadi di perihalnya perlu ditegaskan. Bahasanya boleh diganti, tetapi tegas. Dalam rangka penggalangan sumbangan pendidikan. Jangan cerita tentang program yang lain-lain. Jangan diisi dengan dalam rangka paparan program kegiatan sekolah. Nggak usah. Karena sudah oleh kepala sekolah. Berubah menjadi dalam rangka penggalangan sumbangan pendidikan. Kemudian bahasanya silakan bebas. Tetapi substansinya harus clear. Bahwa sekolah, komite sekolah mengundang orang tua siswa yang bersedia menjadi donatur atau menyumbang. Itu saja. Bagi yang bersedia menyumbang, silakan hadir. Jadi tegas sebutannya, bahasanya tegas. Bagi yang bersedia menyumbang, silakan hadir. Kalau bahasa pronya bisa macam-macam lah. Bahwa mutu pendidikan ini menjadi tugas bersama, APBD-nya kurang, sehingga butuh dana pendukung untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Bagi orang tua siswa yang bersedia menyumbang, disilakan hadir. Kapan, di mana, sebutkan. Itu pola yang pertama. Atau pola yang kedua, setelah tadi kepala sekolah memaparkan, maka kemudian datang komite masuk ke dalam. Kemudian di sanalah dimulai pembahasan oleh komite. Komite memaparkan, memulai rapat kembali ya, setelah keluar, baru komite menyampaikan bahwa di luar yang tadi ada beberapa program yang saya kira cukup penting lah, seperti itu misalkan ya, untuk bisa dijadikan prioritas oleh kita semua. Dan komite akan menggalang sumbangan. Sebutkan akan menggalang sumbangan. Setelah komite memaparkan program kegiatan yang di luar yang tadi oleh kepala sekolah. Setelah itu disampaikan akan menggalang sumbangan, kemudian sampaikan seperti yang tadi model yang pertama, bagi orang tua siswa yang akan menyumbang, silakan tinggal di tempat atau silakan pindah ke ruang sebelah. Kalau tinggal di tempat, bagi yang tidak bersedia menyumbang, dipersilakan untuk keluar. Yang dia pindah ke ruang sebelah, sehingga ketua komite pindah ke ruang sebelah. Siapa yang ikut? Ya ketua komite sendiri yang ikut pindah. Yang lainnya nggak mau, gitu ya. Ya itu nggak apa-apa. Memang seperti itu pola sumbangan. Jadi tidak ada penekanan ya, tidaklah kesannya pengkondisian. Tidak ada, gitu ya. Mau LSM-nya tiap hari datang, mau 1.000 orang LSM-nya clear, nggak ada masalah. Sehingga tolong bahasanya harus clear. Bagi orang tua yang siap menyumbang, silakan ditunggu di ruang sebelah atau dilanjutkan di tempat ini. Yang tidak bersedia silakan mengikuti kegiatan lain. Silakan pulang. Kemudian baru paparan. Ini loh, baru diminta akan menyumbang berapa. Selesai. Itu ya pola sumbangan yang boleh diajukan ke cabang dinas. Itu dimasukkan dalam ada ART komite, baru ajukan rekom ke KCD. Kalau itu termuat dalam ADART,
maka akan dibuatkan rekomendasi oleh cabang dinas sebagaimana dalam peraturan gubernur. Itu yang terkait dengan perkembangan pendidikan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Haji Ai, atas paparannya, yaitu terkait kegiatan KM di Purwakarta, Karawang, Subang, agar guru-guru pembina dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dan yang kedua, terkait informasi donasi Cianjur ke Posko Cilaku pada hari Kamis yang akan diberikan oleh perwakilan. Dan yang ketiga yaitu terkait TRK dan Kemob. Yang keempat, RKAS agar segera diselesaikan dan dapat didiskusikan kepada pengawas pembina. Dan yang kelima mengenai sumbangan dan pungutan. Baik, terima kasih atas paparannya, Bapak. Untuk selanjutnya barusan saya mendapatkan informasi mau ada sosialisasi dari Yayasan Sawitri Indonesia yang akan disampaikan oleh oleh Dr. Hendrik dari Yayasan Sawitri. Kepada Ibu Dr. Hendrik, waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga Pak Kusnadi. Pak Dokter sudah hadir. Udah hadir Pak Hendriknya, Pak Hendrik ya? Sudah. Dokter ya. Mangga Bapak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Hendrik. Saya kerja jadi dokter, tapi beberapa tahun ini saya buat program pendidikan untuk mengatasi banyak masalah pendidikan di Indonesia, dan alhamdulillah dikasih rezeki untuk keliling Indonesia buat riset, dan hari ini saya akan paparkan sebuah solusi untuk memajukan pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di Jabar. Nah, kalau diizinkan saya mau share langsung slide-nya aja, Bu. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Bentar. Ya, ini adalah program pendidikan Smart Edu, metode Dr. Hendrik. Program ini dibuat berdasarkan riset yang 10 tahun lalu saya lakukan. Masih begitu banyak masalah pendidikan yang mungkin di sekolah Bapak Ibu juga masih mengalaminya sampai hari ini. Nah, ini ada 7 yang dulu saya lakukan risetnya. Sebetulnya masih ada yang terbaru. Itu saya merilis penelitian terbaru bagaimana setiap anak di Indonesia dimanapun ternyata bisa jadi anak yang pintar matematika. Nah, yang pertama adalah masalah dari tingkat kemalasan belajar dan sulitnya mengatasi anak malas belajar. Nah, kira-kira ini di tempat Bapak Ibu di sekolah masih banyak tidak anak yang masih malas belajar? Banyak. Nggak ada, Pak. Bukan rajin KB. Rajin di rumah. Murid mah nggak ada yang malas belajarnya juga. Semuanya rajin kecuali yang malas. Rajin, Pak. Pertanyaan keduanya adalah solusinya biasanya diapain Bapak Ibu? Mereka paling Pak. Nah, nanti saya akan tunjukkan hasil risetnya. Bagaimana cara solusi langkah pertama atasi anak malas belajar, dijamin berhasil. Yang kedua,
mengatasi anak yang lemah kemampuan numerasi literasi. Ini banyak terjadi di banyak sekolah. Kemarin kita udah melakukan pretest post-test di salah satu sekolah SMA di Cimahi. Nanti hasilnya akan saya berikan ke distrik juga. Dan ternyata betul banyak yang kemampuan numerasinya masih kurang. Saya udah riset, ternyata masih banyak anak kelas 6 SD, SMP, bahkan sampai SMA yang perkalian juga belum terlalu lancar. Nah, yang ketiga, kemampuan belajar di bawah standar. Ini masih banyak juga anak-anak yang kemampuan belajarnya di bawah standar. Contoh yang tadi, jadi guru-gurunya kadang ngajar bukan materi yang SMA, justru materi yang sebelumnya dulu, karena anaknya pada belum bisa. Yang keempat, kesulitan dalam fokus belajar. Nah, ini masalah tren di 2022-2023, dampak ketergantungan sama gadget. Jadi kadang guru menerangkan fokusnya cepat teralihkan. Yang kelima, metode belajar kita sudah tertinggal jauh. Nanti saya akan tunjukkan kesalahan terbesar belajar matematika di Indonesia dan ketinggalannya sejauh apa. Yang keenam, masih banyak anak-anak kita yang lemah kemampuan menghafal, makanya literasinya juga masih rendah. Atau misalkan kita juga pengen menghafalkan Al-Quran, kadang masih harus diulang-ulang, susah hafal. Sementara nanti di riset saya akan tunjukkan bahwa otak kita mampu menghafal ternyata cuma dengan sekali membaca. Dan yang ketujuh, masalah kesejahteraan guru. Dan ini semua tujuh-tujuhnya kita sudah siapkan solusinya sebetulnya. Cuman dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa dijelaskan. Nah, saya lanjutkan. Apalagi kondisi ini diperberat dengan dampak pandemi, tidak tatap muka 2 tahun. Anak SMP kelas 8 tiba-tiba masuk sekolah udah SMA. Itulah kenapa banyak yang ketinggalan kemampuan belajarnya. Nah, program ini sudah didesain, merancang untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dengan sangat cepat. Nanti saya akan tunjukkan riset-risetnya, bagaimana perubahan siswa itu hanya membutuhkan hitungan hari. Ampura. Bentar ya. Ya. Nah, melalui pelatihan kemampuan otak, pembekalan teknik metode terbaru yang efektif, efisien untuk guru dan seluruh siswa. Nah, ini contohnya. Kita berhasil mengubah anak malas jadi rajin dengan cepat. Nanti saya akan bahas juga di presentasi hari ini, langkah pertama praktek nyata yang bisa dilakukan di semua sekolah. Termasuk yang sudah kita lakukan kemarin di Cimahi. Nanti untuk hasil laporannya bisa, mungkin nanti saya akan update. Nah, yang pertama adalah contohnya ini namanya Fani. Belajar sekali, perkalian langsung bisa. Ini anak kelas 1 SD. Saya kebayang kalau guru SD kelas 1, kelas 2 udah selesai ngajar perkalian. Jadi tidak ada lagi anak SMA yang keteteran di perkalian. Itulah kenapa banyak siswa yang kemampuannya kurang di SMA itu sebetulnya masalahnya terjadi di dasar. Nah, tapi nggak usah khawatir, karena nggak mungkin kita ngajar ulang perkalian di anak SMA. Itulah kenapa dibuat program edu, bahwa nanti pun kalau ada anak-anak yang nggak bisa perkalian, hanya butuh waktu 1 hari. Kali bagi bisa selesai. Yang kedua, ini ada anak langsung ketagihan belajar. Nah, saya akan nanti tunjukkan rahasianya, gimana caranya anak yang nggak mau belajar, tiba-tiba bisa ketagihan belajar. Saya kebayang kalau semua guru anakku langsung belajar, biasanya kalau malam minggu mana mau belajar, tadi malam langsung ngerjain PR. Yang berikutnya, nah ini anaknya udah mau belajar, sekarang udah mau PR. Nah, ini Pak Guru yang udah belajar di Smart Edu. Ini testimoninya, saya udah coba ajarkan di sekolah 1 soal. Anak-anaknya minta nambah 10 soal. Coba bayangkan kalau semua guru kayak gini. Baru ngajar 1 soal, muridnya minta 10 soal. Nah, ini kemarin anak-anak yang masuk Olimpiade Matematika se-Asia 14 negara dapat medali perak. Nah, saya akan liatin video, saya akan putarkan video seperti apa pelatihan Smart Edu di seluruh Indonesia.
Coba lihat, masih banyak anak-anak yang bengong. Cuman satu anak yang bisa jawab. Nah, ini yang maksud saya, kalau dari SD bilangan bulat nggak bisa, pecahan nggak bisa, perkalian belum bisa, efek dampaknya bola salju nanti di SMA tentu akan sulit mengikuti pelajaran. Nah, bagaimana yang sudah SMA? Nah, Smart Edu kita udah menyiapkan satu program percepatan. Jadi semua skill kemampuan dasar yang dia nggak bisa, udah terlewat, bisa diselesaikan hanya dalam 1 hari. Bayangkan kalau guru-guru se-Indonesia ngajar bilangan bulat 1 hari, ngajar pecahan 1 hari, dites ulangan nilai 100. Anak saya tanya sehari mau belajar berapa jam, dan anak-anak ini sudah belajar 3 jam. Jadi kalau Bapak Ibu lihat video ini anak-anak yang sudah belajar selama 3 jam, sebanyak 5 bab. Tapi nggak ada muka lelah, nggak ada muka stres. Malah saya tanya sehari mau belajar berapa jam. Nah, ini yang siswa-siswi SMA di Jakarta 3 bab belajar 3 jam belajar sampai 10 bab. Ini kalau lihat videonya mereka bisa jawab soal dengan mudah. Nanti lihat di YouTube-nya Smart Edu. Ini endingnya saya tanya ada pelajaran yang susah apa tidak. Nah, ini siswa-siswi kita di seluruh Indonesia. Ya, cuman sayangnya ya peserta Jabar paling sedikit. Tapi mudah-mudahan dengan jodoh ini kita bisa naikkan kualitas pendidikan se-Jabar. Ini di pelatihan di homeschoolingnya Kaseto. Nah, saya akan tunjukkan lagi, banyak anak yang awalnya lemah kemampuan numerasi, literasi, lihat perubahannya. Ini masih ada satu video lagi yang mau saya tunjukkan. Ini salah satunya siswa kelas 2 SD di Sulawesi, dites pecahan sama bapaknya, dites perkalian. Mudah dia bisa jawab. Nah, kebayang kalau seluruh guru se-Indonesia dari kelas 1 SD, 2 SD udah selesai dengan kali bagi tambah kurang. Sehingga tidak ada lagi siswa berikutnya yang ketinggalan atau kekurangan. Nah, bagaimana dengan di SMA? Cukup luangkan 1 hari selesai untuk menyelesaikan kekurangan kemampuan anak-anak SMA yang materi dasar. Tinggal nanti belajar program edu untuk materi sesuai jenjang sekolah. Nah, saya lanjutkan video berikutnya. Ini siswa kelas 8 yang kita tes hitungan perkaliannya. Sampai ribuan. Nah, ini anaknya. Ya, ini dicocokkan dengan kalkulator, hasilnya betul semua. Nah, yang paling
menarik yang terakhir, ini viral. Kenapa? Ada seorang anak kelas 5 SD, nggak bisa perkalian, nggak suka matematika, udah minder kalau ketemu matematika, hanya dalam 1 hari, lihat perubahannya. Nah, ini soal diteskan cuman perkalian biasa. Ya, jadi untuk siswa-siswi SMA bisa di screening yang kemampuan dasarnya kurang, lalu hanya butuh 1 hari untuk meningkatkan kemampuan dasar yang kurang. Lanjut dengan materi-materi sesuai jenjang sekolah. Dan pemahaman bagaimana cara belajar matematika yang baik dan benar. Nah, saya akan bahas kesalahan terbesar belajar matematika di Indonesia. Kenapa Indonesia udah 70 tahun merdeka kok masih ketinggalan jauh? Pasti ada sesuatu yang salah. Ini salah satunya. Ujian PISA internasional. Matematika kita urutan 63 dari 70 negara. Bisa kebayang. 70 tahun Indonesia merdeka, kenapa masih ketinggalan sejauh ini? Pasti ada yang salah. Oke, nanti saya bahas. Nah, ini saya akan bahas singkat dulu. Salah satu kesalahan terbesar belajar matematika di Indonesia adalah karena tergantung sama rumus. Apalagi dulu banyak banget rumus cepat. Percaya sama saya, rumus cepat tidak akan pernah bisa naikin kualitas belajar di Indonesia. Jadi kita buang-buang jauh perihal rumus cepat. Nah, setelah saya melakukan riset, kesalahannya ada di mana? Kenapa udah puluhan tahun kok kualitas belajar matematika kita masih banyak kurang? Masih banyak anak nggak suka matematika, lemah dalam berhitung. Nah, jawabannya adalah terlalu banyak ngafalin rumus. Nah, kesalahannya, waktu itu saya tanya di seminar saya, kenapa siswa harus mengerjakan menggunakan rumus? 1, ada cara yang digunakan. 2, tahapannya bisa dilihat benar apa salah. Intinya bahwa siswa menggunakan proses. Jadi ada proses siswa dari soal sampai dapat jawabannya sehingga siswa paham. Sampai situ sudah benar. Dan betul, cara terbaik belajar matematika adalah harus ada proses cara mengerjakan. Nah, pertanyaannya sederhana. Caranya sudah benar, teknik yang digunakan sudah benar, bahkan udah 70 tahun Indonesia merdeka, tapi kenapa masih ketinggalan? Salahnya di mana? Nah, ketika saya melakukan riset, ternyata kesalahan terbesar kita sederhana. Rumusnya udah benar, caranya udah benar, tahapan udah benar, proses udah benar, diharapnya siswa paham. Tapi faktanya, nol. Siswa nggak paham, ketika ditanya, mereka nggak ngerti. Berarti ternyata selama ini ngerjain soal hanya ngafalin cara, ngafalin rumus. Contoh sederhana, saya pernah melakukan seminar ngasih soal ini. Nah, saya udah lakukan seminar keliling Indonesia. Satu pertanyaan ini sampai hari ini lebih dari 50.000 peserta belum ada yang bisa jawab. Pertanyaannya bukan berapa hasilnya, tapi ini ngerjainnya hafal cara atau paham tekniknya. Nah, ternyata selama ini kita belajar penjumlahan pun hanya ngafalin cara. Contoh, pasti ngerjainnya pindahin susun ke bawah. Pertanyaan yang pertama, kenapa harus dipindahin ke bawah? Ya, dipindahin ke bawah adalah supaya tahu satuan sejajar satuan, puluhan sejajar puluhan, dan seterusnya. Tapi bukan itu pertanyaannya. Ada satu pertanyaan yang sampai hari ini belum ada jawabannya. Ya, ada yang bisa jawab? Pertanyaannya adalah, kenapa ngitungnya harus dari belakang? Siapa tahu dari presentasi hari ini ada yang bisa jawab. Kenapa menghitung penjumlahan harus dari belakang? Jangan bilang kalau 10 naikin ke atas, ngitung dari depan, dari tengah, semua sama kalau bicara nilai tempat. Makanya ada video terbaru saya di YouTube membandingkan cara berhitung orang-orang di India dan di Indonesia. Mereka bisa hitung di luar kepala soal ini. Bukan karena hafal rumus, tapi konsepnya yang sudah dipahami. Nah, saya kasih ilustrasi. Kalau kita ke bank,
setor uang, ada pecahan uang 100.000, 50.000, 20.000 sampai 1.000 rupiah. Kira-kira untuk menghitung total uang yang akan ditabung, menghitung uang yang besar dulu atau yang kecil dulu? Rata-rata akan jawab yang besar dulu. Kenapa kita harus menghitung ini yang kecil dulu? Padahal begitu mudahnya ketika kita menghitung seperti ini. Jawabannya adalah karena nilai tempat. Dan ketika guru paham konsep sebetulnya dari nilai tempat, ngajar desimal pun cuma 1 menit. 2 tambah 3, 6 tambah 8, nilai tempat, 7 tambah 8, 7 tambah 4, dan 5 tambah 2. Sehingga hasilnya adalah 65617. Nah, bisa kebayang kalau nanti kita paham nilai tempat aja, walaupun hanya penjumlahan, ngajar desimal itu 1 menit selesai. Kesalahan kedua, bukan kesalahan. Yang kedua adalah kita metode yang dipelajari di sekolah, masih banyak metode yang kita pakai bahkan sejak saya dulu SD, SMP, SMA. Sementara di dunia pendidikan ada banyak universitas dunia sudah menemukan metode-metode yang baru. Sayangnya belum kita terapkan. Oke, ini adalah saya lanjutkan dulu aja presentasinya. Ini adalah Pak Safari, salah satu pembuat sistem penilaian kurikulum Merdeka. Waktu saya rakernas di Bali, nah waktu itu saya sempat tanya, Pak, kita sudah banyak gonta-ganti kurikulum, kira-kira untuk memajukan pendidikan Indonesia butuh berapa lama? Ya, belum ada jawabannya. Nah, sekarang saya lanjut lagi. Ini pelatihan guru-guru se-Indonesia, orang tua. Alhamdulillah kita dapat dukungan juga banyak dari Pemda setempat dan dinas. Ini pelatihan di Jakarta. Kalau di Jakarta udah sangat bagus, kita udah audiensi semua wali kota, dapat dukungan dinas juga. Nah, ini rakernas di Bali, kita sama kepala sekolah se-Indonesia juga. Cuman tinggal Papua yang belum didatangi, insya Allah nanti juga ada undangan dari sana untuk pelatihan Smart Edu. Nah, kita mulai masuk ke materi yang pertama. Berapa lama ada 6 soal dasar ini untuk siswa SMA kerjakan? Kalaupun ngerjainnya 5 menit, itu sudah ketinggalan jauh. Lebih dari 20.000 siswa ngerjain soal ini bisa hanya cukup waktu 1 menit. Ada di YouTube-nya Smart Edu. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Banyak orang belum paham pecahan. Ini pertanyaan tentang pecahan yang sampai hari ini belum ada yang bisa jawab. Kalau menyamakan pecahan, saya yakin se-Indonesia pasti langkah pertama menyamakan penyebutnya. Pertanyaannya adalah, kenapa yang disamakan bukan pembilangnya, tapi penyebutnya? Ya, kalau nyamain pembilang pasti salah. Maka yang disamakan adalah penyebut. Nah, kenapa menyamakan penyebut? Karena kalau kita sudah paham menyamakan penyebut, ternyata satu soal ini jadi mudah. 20 tambah 20 kurangi 10, samain penyebut 5 kali 3, 15, kali 2, 30, tinggal penjumlahan dan pengurangan. 5 tambah 3, 8, kali silang 8 kali 2, kali silang 15 kali 1. Karena pengurangan kita kurangi. 16 kurangi 15, 1, dan selesai. Nah, jadi ketika siswa lihat soal, otaknya udah tahu konsepnya, saya harus menghitung kemana. Lalu detailnya nanti ketika ada jodoh, kita buat pelatihan seminar di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Nah, baru tes dasar. Bayangkan kalau ketemu soal seperti ini. Banyak siswa mengeluhkan ketemu soal cerita, soal hots. Kenapa? Karena terbiasa menghafalkan rumus, ngikutin cara. Caranya diikutin, tapi dia nggak paham ini konsepnya seperti apa. Efeknya gimana? Ya balik lagi, numerasi literasi pasti nggak bisa naik. Nah, ini contoh. Perbandingan berat A, B, C, 375. Jika 2 kali berat A ditambah 2 kali berat B adalah 50 kilo, lebih ringan dari 5 kali berat C. Hitung berapakah selisih dari 4 kali berat C dengan berat mereka bertiga. Kalau mau pakai rumus perbandingan, nggak bisa. Siswa harus paham. Dan saya udah tes. Kalau siswa paham konsep perbandingan, satu soal ini nggak nyampe 1 menit selesai. Mau hitung di luar kepala juga bisa. Nah, contoh nomor 2. Kalau kita nggak paham konsep pecahan akan jadi sulit. Karena harus menyamakan penyebut dan lain sebagainya. Tapi kalau ketika otak kita sudah paham konsep pecahan persen desimal, ternyata siswa bisa jawab semudah ini. Pembilangnya kita tulis 0 atau kali 10, tinggal bagi 10 dibagi 5,
20 dibagi 4, ini masuk juga salah satu soal CPNS, 30 dibagi 5, 70 dibagi 10, 10 dibagi 3, 3 lebih sedikit, 3 plus. Ini yang paling kecil, lalu ke sini, ke sini, ke sini, paling besar 7/10. Nah, saya kebayang ketika setiap siswa mampu menggunakan otaknya untuk melakukan analisis dan belajar secara konsep. Yang selama ini siswa belajar lihat rumus, hafalin cara. Kalau itu kita rubah, dan kita sudah siapin desain rancangannya, cara belajar yang bisa mudah dikuasai siswa. Kenapa harus mudah? Nah, ini yang sulit. Selama ini untuk melakukan analisis otak dan pemahaman konsep itu sangat sulit dilakukan siswa. Itulah kita kenapa buat program ini. Karena Edu sudah didesain bagaimana setiap materi matematika, setiap bab yang sulit, supaya mudah dan cepat dikuasai siswa. Nah, saya akan lanjutkan ke masalah yang pertama, atasi anak malas belajar. Tentu tidak mungkin saya bahas secara detail. Ini hanya gambaran garis besar. Dan Bapak Ibu yang lihat presentasi ini, boleh langsung praktekkan. Kalau di rumah nggak cuma anak SMA, anak SD, anak SMP, punya anak, punya cucu, nggak suka matematika, malas belajar, praktekkan yang satu langkah pertama ini. Nanti buktikan hasilnya. Oke, saya akan bahas. Formula Jitu mengatasi anak malas belajar. Itulah kenapa di Bandung saya buka konsultasi gratis. Hanya butuh 1 jam untuk mengubah anak malas jadi rajin, nggak bisa matematika jadi pinter. Udah banyak, alhamdulillah. Nah, buat Bapak Ibu pun sama ya, terutama yang di Bandung, yang punya tetangga, punya saudara, lemah di bidang matematika, malas belajar. Bos Mat Edu buka konsultasi gratis buat siapapun yang ingin anaknya punya kemampuan yang baik dalam akademik. Oke, karena harapan kita semua sama Bapak Ibu, bahwa kita ingin generasi baru Indonesia tuh punya harapan lebih besar, punya harapan sukses lebih besar. Itulah kenapa di seminar saya bilang, belajar matematika itu bukan untuk jadi prof matematika, ya kalau mau silakan. Tapi bagaimana setelah lulus SMA, lulus akademis, dia punya peluang untuk suksesnya lebih besar. Karena semua kemampuan yang wawasan dia dapatkan selama jenjang pendidikan bisa kepake semua. Terutama di bidang matematika. Kemampuan analisis, pemahaman konsep sangat penting. Nah, saya balik lagi ke materi. Formula Jitu atasi anak malas belajar. Nah, sekali lagi buat Bapak Ibu yang melihat presentasi ini nanti bisa praktekkan. Dan bayangkan kalau semua guru se-Indonesia tahu, paham langkah-langkahnya atasi anak malas belajar. Cuman butuh luangkan waktu 1 hari. Sisanya maintenance. Untuk maintenance pun kita udah desain caranya bahwa anak bisa di maintenance sehingga hasilnya akan terus bagus. Nanti saya tunjukkan hasilnya. Jadi semua program ini udah kita buat berdasarkan riset, hasil, dan dipraktekkan langsung ke siswa. Oke, untuk mengatasi anak malas belajar, bahwa siapapun baik orang tua atau guru harus tahu dulu apa penyebab anak malas belajar. Bayangkan udah puluhan tahun kita merdeka masih bingung anak malas karena apa? Karena, nah saya akan tunjukkan hasil penelitian yang udah saya lakukan, ini udah 10 tahun yang lalu. Jawaban orang tua kenapa anaknya malas belajar. Top survei, jawaban nomor 1 game. Itulah kenapa banyak orang tua mengeluhkan sekarang anaknya kalau main game lupa waktu, baca buku cuman sebentar, buka handphone lebih lama, buka TikTok, buka YouTube, buka Instagram bisa berjam-jam daripada baca buku. Katanya bikin anak malas belajar dan seterusnya dan seterusnya. Alasan lainnya ada TV, internet, main, lapar, capek, ngantuk, dimarahi. Katanya bikin malas belajar. Tahukah Bapak Ibu setelah saya riset, faktanya tidak ada satupun yang tertera di samping. Apakah masih lama, Pak? Ya. Karena kami ada sesi tanya jawab. Masih lama, Pak, penjelasannya? Oh, biar saya percepat aja ya. Kita tuh jam 10 udah selesai, Pak, rencananya. Barangkali bisa. Jam 10 udah selesai. Iya, Ya karena udah, nanti 5 ada menit sesi lagi tanya saya jawab selesaikan. dengan para kepala sekolah dan pengawas. Mungkin Bapak bisa 5 menit lagi, Pak, atau Ya, 4 oke, menit 5 menit lagi saya selesai. 9:55 Siap, ya, siap. Pak ya. Ya. Nah, setelah saya melakukan riset ternyata tidak ada satupun penyebab malas yang ada di sini. Kenapa? Kalau anak malas gara-gara game, gamenya sita, ternyata malasnya masih ada. Handphonenya disita, malasnya masih ada. Itulah kenapa banyak orang tua, guru bingung kalau anaknya malas diapain. Nah,
apa yang harus dilakukan, ini saya lihatkan, dan ini udah saya lakukan berhasil, bahwa setiap anak menyukai hal yang mudah dan menyenangkan. Oh, berarti riset kita berikutnya adalah gimana caranya setiap bab matematika yang sulit, termasuk logaritma, persamaan kuadrat, yang tadinya sulit buat siswa tiba-tiba jadi mudah. Dan tentu akan menyenangkan. Nah, dan kita sudah buktikan ini di seluruh Indonesia. Nah, langkah pertama, ini langkah pertamanya. Jadi saya lakukan riset teknik apa yang saya ajarkan pertama kali untuk siswa minimal bisa termotivasi belajar. Ternyata dari semua teknik matematika, Bapak Ibu bisa praktekkan, ajarkan perkalian belasan. Nah, gunakan teknik ini. Biasanya kalau hitung perkalian belasan selalu dari belakang. Dan kita tanya sama siswa kenapa harus hitung dari belakang, jawabannya enggak tahu. Nah, teknik ini bukan sebetulnya mau ngajarin perkalian, tapi sekali lagi mau buka, kita mau buka pintu anak malas dulu supaya mau rajin. Jadi ajarkan sesuai yang ada pada slide ini. Kita hitung dari depan, Bapak Ibu bisa ikutin bareng-bareng. 1 kali 1, lanjutkan 3 tambah 3, lanjutkan 3 kali 3. Dan selesai. Jawabannya 169. Nah, masalah nanti konsepnya tentu akan kita bahas nanti. Yang penting langkah pertama adalah bikin anaknya seneng dulu sama matematika. Dan sebetulnya manfaatnya besar, bukan cuma untuk perkalian. Ketika siswa belajar perkalian aljabar, sama, ini akan sama mudahnya. 1 kali 1, X kali X. 3 tambah 3, 3X tambah 3X. 3 kali 3, 3 kali 3. Sehingga siswa punya bekal dasar yang baik untuk jenjang berikutnya. Nah, saya ulang sekali lagi. Nanti Bapak Ibu kalau Anda percaya boleh praktekkan, coba kita hitung bareng-bareng. 1 kali 1, 3 tambah 3, 3 kali 3, dan selesai. Bukan masalah 13 kali 13. Pernah kebayang nggak jika semua bab matematika bisa dibuat semudah ini? Mudah-mudahan kita ada jodoh, nanti bisa lihat program ini secara lengkap seperti apa. Karena waktu hari ini sangat terbatas. Nah, saya yakin ini Bapak Ibu pun bisa jawab dengan mudah. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika dikalikan 4 kali 3 lebih dari 10 nilai tempat? Kalau siswa sekali lagi udah paham nilai tempat, pasti akan jadi sangat mudah. Ini saya percepat aja karena waktu ya. Tadinya rencana saya hari ini pun saya akan ajarkan bagaimana otak kita bisa menghafal dengan sekali baca. Karena saya yakin banyak dari kita juga yang sedang menghafalkan Al-Quran. Nah, Lanjut. ini adalah konsep pendidikan modern yang sedang kita kembangkan. Kenapa? Kalau kita mau bikin konsep pendidikan harus sesuai dengan perkembangan karakter anak zaman sekarang. Mereka itu pengen cepat menguasai, mudah menguasai, hasilnya cepat, akurat, dan terukur. Nah, ini yang kita lakukan semuanya. Ini contohnya. Seorang anak Darul Hikam Bandung, Audrey, datang ke saya kelas 4 SD, belum lancar perkalian. Hari ini alhamdulillah dapat nilai tertinggi di matematika di sekolahnya. Dan bayangkan kalau semua guru bisa, semua siswa bisa. Kita punya harapan besar untuk pendidikan di Indonesia bisa maju. Nah, ini contohnya pelatihan siswa-siswi di Bandung. Nah, apa aja yang akan didapat seluruh siswa? Mungkin ini review singkatnya atau conclusion-nya. Setiap anak malas bisa dibuat menjadi rajin, semangat belajar. Metodenya nanti akan diajarkan. Kemampuan berhitung bisa menjadi sangat cepat karena akan membantu pembentukan karakter percaya diri. Setiap bab SD, SMP, SMA akan sangat mudah dikuasai dan kemampuan daya hafal yang di atas rata-rata. Nah, terakhir ini saya rilis sebuah program baru namanya Smart Kids Formula. Jadi kalau di sekolah atau Bapak Ibu punya anak, punya cucu, kemampuan matematikanya kurang, saya udah riset 12 materi penting matematika yang wajib dikuasai siswa mau SD, SMP, SMA kalau pengen punya kemampuan bagus di matematika. Jadi kalau ada anak kemampuan kurang, pasti ada dari 12 materi ini yang tidak dikuasai. Tapi ketika 12 materi ini dikuasai, jaminan anak pintar matematika. Buktinya tadi saya sudah tunjukkan seorang anak kelas 5, itu salah satu. Yang lainnya udah banyak. Mungkin mudah-mudahan ada jodoh sehingga saya bisa lihatkan hasil dari pelatihan ini. Termasuk bagaimana cara ngajarin pembagian 1 hari selesai. Karena waktu ini saya percepat saja. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja. So? Lanjut aja, bagus.
Nah, ini contoh materi yang berikutnya. Oh, ini contoh pelatihan guru SD, SMP, SMA, Pusri, Palembang, kita sudah latih semua. Cuman memang dari data yang saya punya, peserta paling sedikit justru tuan rumah Bandung dan Jabar. Peserta terbanyak Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan ada jodohnya kita ketemu di presentasi ini, kita bisa sama-sama memperbaiki kualitas pendidikan kita. Saya yakin semua kita pengen lihat bahwa suatu hari pendidikan kita bisa maju. Sedihnya dari saya melakukan riset, saya jadi tahu Pak, bahwa berpuluh-puluh tahun kita nih udah menyia-nyiakan jutaan anak pintar Indonesia. Harusnya mereka punya masa depan yang jauh lebih baik, tapi karena tidak bisa mengikuti pelajaran, padahal anaknya pintar, jadi sayang gitu. Nah, saya punya harapan bahwa ke depannya generasi kita itu bukan hanya cuma generasi TikTok aja, tapi memang punya kemampuan matematika yang bagus, skill yang bagus, peluang sukses di masa depan lebih besar. Ini contoh. Banyak orang tua menyerah anaknya nggak bisa perkalian, ketika ulangan pembagian nilai jelek, ya sudah, karena anaknya nggak bisa perkalian. Bahaya. Gimana kalau anaknya jatuh minder? Padahal anaknya sebetulnya bisa dilatih, cuman mungkin setiap anak kemampuannya tidak sama, ada yang butuh waktu. Nah, Edu membuat bagaimana setiap anak yang walaupun kemampuannya kurang tapi bisa mengejar. Ini contoh. Bagaimana kalau besok anak ulangan pembagian tapi belum hafal perkalian? Karena kan ulangan tidak nunggu anak bisa lalu ulangan, karena ada jadwal yang harus guru target juga. Nah, akhirnya dibuatlah metode-metode yang juga bisa dikuasai anak-anak yang memang kemampuannya kurang. Dan ini pelatihannya singkat, nggak perlu lama. Saya sudah buat sebetulnya program kurikulum pelatihan Smart Edu, mulai dari guru bisa screening siswa yang kemampuan kurang, screening anak-anak yang kemampuan dasar kurang, sehingga bisa fokus memperbaiki dulu anak-anak yang kurang. Dan yang menariknya apa? Cuman butuh waktu 1 hari. Seluruh guru se-Indonesia. Luangkan 1 hari untuk perbaiki kekurangan anak-anak di Indonesia. Udah itu lanjut sesuai materi sekolah. Kalaupun masih kesulitan, Edu sudah siapkan program materi sesuai jenjang kelas yang bisa mau logaritma, baris aritmatika, dan lain sebagainya. Nah, sekarang balik ke pembagian. Ternyata konsepnya adalah pendekatan 10. Cuman karena waktu saya nggak akan bahas detail. Ini pendekatan 10 ini bisa ngerjain perkalian sampai ribuan di luar kepala sebetulnya. Cuman karena waktu singkat, saya jelaskan di pembagian dulu. Ternyata tinggal kurangi, 10 kurangi 8, 2 tambahkan ke 5, 7, selesai. Ini berlaku untuk semua pembagian di atas 45 dengan pembagi besar. Nah, tapi tetap cara belajar terbaik pembagian adalah hafal perkalian. Jadi sambil siswanya belajar perkalian, hafalin perkalian, ulangan jalan nilai bagus. Psikologi anak tidak jatuh ke minder. Nah, nanti termasuk bagaimana cara hafal perkalian dengan mudah dan cepat. Termasuk untuk anak-anak yang lemah hafalan. Dasarnya sudah diperbaiki, guru SMA nggak akan capek lagi ngajar. Karena siswa udah siap menerima pelajaran SMA. Apalagi dengan materi-materi SMA yang sudah kita desain mudah dikuasai siswa. Termasuk kemarin kita lakukan post-test. Nanti Bapak Ibu bisa lihat hasil post-test SMA kita di SMA 6. Ternyata masih banyak yang pecahan belum bisa, pecahan aljabar belum bisa, tapi post-test 100% bisa. Saya akan tunjukkan hasilnya. Dan mereka menjawab 2 kali lipat lebih cepat. Oh, saya kebayang kalau sejabar bisa, apalagi yang mau ditunggu? Masa depan anak mau sebagus apa lagi yang mau kita harapkan? Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi betul-betul kita buat sebuah solusi yang bisa dipraktekkan. Oke, ini terakhir aja, takutnya juga waktu habis. Inilah kenapa metode kita tertinggal jauh. Saya yakin kalau belajar baris aritmatika, kalau ada guru matematika yang ikut presentasi hari ini, seluruh siswa menggunakan rumus ini. Sementara sudah ditemukan metode terbaru untuk menghitung UN, SN, di mana ada rumus cikal bakal SN yang sangat bagus, dan bagaimana cara convert UN ke SN, SN ke UN hanya dalam waktu yang singkat dengan pemahaman konsep matematika. Ada metodenya, sudah ditemukan puluhan tahun yang lalu. Pak, maaf izin Pak. Ya. Bisa ini Pak, waktunya udah jam 10, soalnya kita mau ada sesi tanya jawab. Oke, kalau gitu saya cukupkan ya, sekian. maaf ya Pak. Ya.
Oke. Ya, kalau gitu saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sosialnya telah itu mengenai pelatihan untuk mencerdaskan anak bangsa di era setelah dan menyoroti tentang semangat anak dalam belajar yang semakin menurun, terutama dalam hal belajar matematika dan hafalan. Untuk selanjutnya, baiklah kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu. Mangga yang mau bertanya, tangan. Dadang ya, Pak Dadang B ya, dari SMAN Subang ya Pak. Ya. Mangga Pak Dadang. Ya, mangga. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas 4 Bapak Ahmad Haji Halil Hasan, Bapak Kasubag, Ibu Analis, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kasubag dan yang lainnya. Mohon maaf, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah donasi ke Cianjur. Saya dapat informasi dari Cianjur, ada rekan-rekan, ada guru di sana, rekan-rekan guru di Cianjur, bahwa banyak sekali GTK yang rumahnya hancur. Sementara ini kita berpikir kepada sekolah-sekolah yang hancur juga, itu yang dipikirkan oleh Jabar Bergerak, oleh MKKS, oleh KCD. Sementara teman-teman kita di Cianjur, banyak GTK yang mengungsi di pengungsian sudah pada bosan di pengungsian. Mereka tidak punya rumah. Tidak punya rumah dan hancur, dan mereka katanya dari rekan-rekan yang di Cianjur ingin mengontrak gitu ya. Kontrak rumah gitu ya. Nah, alangkah baiknya ke sana juga kita di samping itu disalurkan juga pada mereka ya. Jangan ke sekolah-sekolah yang hancur juga, tapi mereka juga guru nggak punya rumah, mereka ingin kontrak katanya, ingin kontrak rumah. Nah, itu juga langkah baiknya kita juga dibagi-bagilah di samping untuk perbaikan sarana pendidikan sekolah, tapi rumah gurunya juga, guru GTK-nya juga gitu ya, perhatikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kaitan dengan TRK, tadi Pak Haji Ainur Hasan, Pak KCD menerangkan tentang kesulitan atau kejelekan-jelekan. Ini ada kesepakatan cara menilai. Kepala sekolah, guru itu kerjanya banyak ya. Banyak sekali gitu ya. Saya juga suka stres gitu. Pagi-pagi harus kimob, pulang harus kimob. Kemudian harus setiap, atau malu saya tuh dengan siswa, dengan guru. Tolong fotokan gitu ya. Nah, kemudian akhir bulan harus membuat IKI gitu ya. Ada kesepakatan lah kayak di SMA saya gitu ya. Guru-gurunya protes, Pak. Ketika membuat IKI, yang membuat IKI itu kan capek paus, minimal lah dikasih nilai di atas 90 gitu ya. IKI itu kunyeun nage geus alus kunyeun IKI nage gitu ya. Buat IKI itu sudah bagus gitu ya. Buat IKI itu ya. Kemudian baru dinilai kesesuaiannya, kemudian apa? Yang ketiga itu ada 3 kan penilaian itu ya. Kesesuaian pembuatan IKI, kemudian yang ketiga itu ya, baru dinilainya misalnya berapa substansinya gitu. Jangan sampai saya juga membuat IKI itu 35 halaman, bukan waktu 1 hari itu membuat itu ngetik ya. Cuman saya di dalam buat itunya pakai videonya cepat singkat gitu ya, hanya membuktikan saja gitu. Kepada Bapak, mohon maaf yang sebesar kepada para pengawas, ada kebijakan lah, kebijakan silakan dirapatkan antara pengawas, punya nilai minimal atau berapalah. Jangan capek-capeknya celep 70 nilainya, kan sakit hati gitu ya. Saya kepada guru-guru nggak berani nyon IKI nilainya 70. Saya pasti di atas 80, di atas 90. Kunyen IKI lagi kes bagus, itu yang kedua. Tolonglah kebijakan dari para pengawas tentang IKI gitu ya. Yang ketiga, ini yang tadi oleh dari Edusmat, Pak KCD memfasilitasi lah. Di KCD 4 ini sangat tertarik ini, sangat tertarik sekali tentang Smart Edu ini. Kalau bisa difasilitasi
kalau bisa di Subang dulu lah. Ada ini seminar untuk EduSmart. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Mungkin pertanyaannya mau dijawab oleh Bapak, Pak, apa Ibu? Mangga. Pak KCD-nya udah keluar, Bu. Karena Oh ya. harus ke Bogor. Terus mau dijawab sama siapa? Mungkin apa mau dicatat aja dulu pertanyaannya? Izin, saya bicara. Oh, mangga. Dengan si Bapak, siapa Pak? Saya Pak Gilang. Oh, Kebetulan mangga. tadi ya ngobrol masalah Cianjur ya, mohon Oh, izin. mangga. Kebetulan saya Ketua Jabar Bergerak juga Kabupaten Purwakarta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi untuk penanganan bencana di Kabupaten Cianjur, perlu juga diketahui bahwa hari ini bantuan sudah banyak mengalir ke Cianjur, termasuk dari komunitas pendidikan wilayah 4 yang didonasikan melalui Jabar Bergerak maupun ke pos kebencanaan di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, bahwa hari ini Kabupaten Cianjur itu proses pemulihan atau recovery. Nah, proses pemulihan atau recovery itu salah satunya adalah bagaimana segera mengalihkan pengungsi kepada tempat-tempat yang memang sudah disiapkan. Salah satunya ada di sana. Nah, ini proses ini memakan waktu dan juga memerlukan perencanaan yang terorganisir. Maka apa yang disampaikan oleh Pak KCD bahwa penyaluran donasi bantuan untuk komunitas pendidikan itu diarahkan ke pos Cilaku yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kolaborasi dengan Jabar Bergerak. Nanti yang kita donasikan tersebut akan memang diperuntukkan selain pada tenaga kependidikan dan pendidik di Kabupaten Cianjur yang terdampak, juga kepada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan. Saat ini juga Jabar Bergerak beserta dengan komunitas pendidikan yang ada di Cianjur itu sedang menyiapkan proses recovery untuk fasilitasi desa binaan. Jadi nanti ada desa binaan, ada wilayah binaan yang memang nanti dikhususkan dan difokuskan ke dalam potensi kebencanaan di sana. Sampai detik ini pun perencanaan kebencanaan ini sedang kita koordinasikan dengan matang dan sedang kita siapkan secara baik sehingga penyaluran bantuan tidak tersebar banyak dan memang terkoordinasi dengan baik. Jangan sampai bantuan yang kita titipkan itu jadi mubazir. Nah, maka daripada itu pengkoordinasian dalam manajemen kebencanaan ini memang perlu dilakukan dengan sistematis dan terukur. Jadi seperti itu. Jadi mohon izin jika nanti komunitas pendidikan wilayah 4, baik dari Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, maupun Kabupaten Karawang, yang akan menitipkan donasinya itu difokuskan dan dipusatkan kepada posko kebencanaan yang ada di Cilaku. Nanti penyaluran dan pendistribusiannya akan difokuskan dengan perencanaan yang terarah dan terukur. Karena kemarin-kemarin pun dalam penyaluran donasi dan bantuan yang tidak efektif dan mubazir, artinya sia-sia. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk yang lainnya Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Ada lagi enggak? Oh, rupanya sudah enggak ada ya. Baik, kalau begitu acara rapat mingguan ini akan segera diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasinya sehingga rapat mingguan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf apabila dalam kata-kata saya ada salah-salah. Sebelumnya saya membaca pantun lagi ya sebelumnya nih. Gadis manis membawa belati, belati itu dibawa dengan peti. Jangan suka bersedih hati, walau rapat harus kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilanjut ke Bapak MC, Pak Kusnadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Wiwin.
Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan doa bersama dipimpin oleh Bapak Wawan Setiawan SE. Pada Pak Wawan dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, peserta rapat mingguan, alhamdulillah rapat mingguan pada hari ini bisa kita balik lagi informasi yang sudah disampaikan oleh Pak KCD, kemudian Ibu Analis, dan juga dari tadi Sumar Edu bisa memberikan satu pengetahuan kita semua untuk melaksanakan aktivitas kita di sekolah kita masing-masing. Menghadiri rapat mingguan kali ini, mari kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan sekali lagi kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, dan sekali lagi kita diberikan kesehatan, dan saudara kita yang tadi disampaikan Pak CD yang di Cianjur diberikan ketabahan, kemudian juga berikan semangat untuk bangkit lagi di hari-hari akan datang. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dufina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Allahumma bismillahi masyaallah la yasukul su'a illallah. Allahumma jabinna bil afiyah wassalamah wa haqimna bil wal istiqamah wa amin mujammatin nadamah innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya al hajat. Allahumma rabbana ighfir lana sabaquna bil iman wal tajal qulubina ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para kami. Allahumma syakur, karena kami bisa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam melaksanakan tugas kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawab al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Izin lab. Izin keluar. Angga, assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam.